Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang risk assessment pada PT Kimia Farma Tbk. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang risk assessment. Risk assessment atau dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai penilaian merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk menilai suatu resiko dari situasi yang dapat didefinisikan dengan jelas atau potensi suatu ancaman atau bahaya, baik secara kuantitatif atau kualitatif. Penilaian resiko juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan keamanan dengan suatu struktur tertentu. Pembuatan suatu rekomendasi khusus dan rekomendasi pengambilan keputusan dalam suatu proyek dengan menggunakan analisis risiko, risiko, dan informasi lain yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan. Pada kasus risk assessment ini, saya menggunakan studi kasus dari PT Kimia Farma yang bersumber dari jurnal yang ditulis oleh Setyaningrum dan Suprapto pada tahun 2018 dengan judul Evaluasi Manajemen Risiko Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID-5 dengan studi kasus PT Kimia Farma yang dipublikasikan pada Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer dengan ISSN 254964X. Selanjutnya kita terlebih dahulu mengenal profil dari Kimia Farma. Jadi, Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1817. Awalnya, Kimia Farma bernama NV Chemicalian Handel Radcam dan Co. Pada 1958, berdasarkan kebijakan nasionalisasi atau eks perusahaan Belanda, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi perusahaan negara farmasi atau PNF. Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma. Perusahaan ini telah mengimplementasikan sistem informasi berbasis Enterprise Resource Planning atau ERP. Berdasarkan informasi tersebut, PT Kimia Farma memiliki beberapa masalah. Diketahui PT Kimia Farma belum mempunyai dokumen tersendiri untuk manajemen risiko TI. Untuk dokumen risiko TI masih belum tersedia secara lengkap dan detail karena plan Watudakon merupakan salah satu plan dari beberapa plan PT Kimia Farma yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Oleh karena itu, dalam menganalisis risk assessment ini dilakukan melalui tahap wawancara dan kuesioner yang diperoleh beberapa masalah. Yang pertama, pengelolaan risiko yang ada pada PT Kimia Farma masih dilakukan secara keseluruhan. Bagian fungsi perusahaan dan belum spesifik diterapkan pada teknologi informasi. Yang kedua, belum adanya tim manajemen atau bagian khusus untuk menangani dan mengelola segala macam risiko teknologi informasi. Yang ketiga, belum semua kegiatan atau kejadian yang terjadi pada bagian teknologi informasi terdokumentasikan dengan baik. Yang keempat, dokumen profil risk belum terlengkapi dengan baik dan belum adanya SOP untuk mengatur jalannya pengendalian risiko untuk teknologi informasi. Halnya, saya akan membahas tentang risk assessment. Yang pertama yang dilakukan adalah identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini merupakan langkah awal dalam risk assessment. Proses ini dilakukan untuk mengetahui suatu kejadian yang memiliki peluang dan dampak terhadap kejadian tersebut. Setelah melakukan identifikasi, dilakukan penilaian risiko dan kemudian mitigasi risiko. Identifikasi dilakukan pada beberapa aspek, diantaranya identifikasi berdasarkan aset dan skenario TI. Jadi di sini dapat terlihat tabel identifikasi berdasarkan aset dan identifikasi berdasarkan skenario TI. Dalam kasus ini, PT Kimia Farma memiliki 6 aset. Yang pertama ada aset aplikasi, dengan jumlah risk issue-nya ada 2, dan presentasi sebesar 13,3%. Kemudian pada fasilitas, jumlah risk issue-nya 1 dengan presentase 6,7%. Pada infrastruktur TI-nya memiliki jumlah risk issue 4 dengan presentasi 26,7%. Pada bagian informasi atau data, risk issue-nya ada 4 dengan presentasi 26,7%. Kemudian pada proses, ini memiliki risk issue 2
dengan presentasi 13,3%, dan pada sumber daya manusia ini memiliki risk issue-nya 2 dengan presentasi 13,3%. Kemudian untuk identifikasi berdasarkan skenario TI di sini terdapat terdapat new teknologi dengan jumlah risk issue-nya 1, IT enterprise dan skill itu risk issue-nya 1, destruction of infrastructure ini juga 1, kemudian ada infrastruktur atau hardware ini risk issue-nya ada 2, kemudian ada logical attacks ini ada 1, utilities performance ini juga 1, kemudian database integrity 1, operational IT error itu ada 1 risk issue-nya, kemudian logical trespassing ini juga 1, kemudian ada acts of nature ini ada 2, kemudian ada selection performance third part supplier ini ada 1, kemudian ada architectural agility and flexibility itu risk issue-nya ada 1, kemudian di sini ada malware ini risk issue-nya juga ada 1. Selanjutnya adalah penilaian resiko. Jadi proses penilaian resiko ini dilakukan untuk menentukan kejadian pada lingkungan sekitar yang memiliki potensi untuk mempengaruhi organisasi dan sumber daya, sehingga dapat diketahui pengendalian yang akan dilakukan dapat mengurangi kerugian. Penilaian resiko dilakukan terdapat inherent risk dan residual risk. Di sini terdapat tabel hasil penelitian inherent risk. Jadi pada aset aplikasi di sini memiliki kategori risk issue menengah dengan 2 poin, kemudian pada fasilitas ini memiliki resiko tinggi, tinggi menengah, kemudian pada infrastruktur TI ini memiliki resiko menengah dan tinggi menengah, pada informasi atau data memiliki resiko tinggi menengah dan menengah, kemudian pada proses ini juga menengah sejumlah 2, pada SDM ini memiliki resiko menengah dan tinggi menengah, sehingga total dari hasil penilaian inherent risk di sini pada bagian menengah memiliki 11 nilainya, kemudian pada bagian tinggi menengah memiliki 4. Selanjutnya adalah bagian nilai resiko dasar. Pada hasil penelitian residual risk, pada kategori aplikasi memiliki nilai resiko dasar rendah sebanyak 2 poin, kemudian fasilitas ini memiliki resiko rendah sebanyak 1 poin, infrastruktur TI-nya memiliki resiko rendah dengan 3 poin dan menengah dengan 1 poin, informasi data 3 poin rendah dan 1 poin menengah, kemudian pada bagian proses 2 poin rendah, selanjutnya sumber daya manusia nilai resiko rendah dan risiko menengah sebanyak 1 poin. Jadi total yang didapatkan dari penilaian residual risk ini ada 12 poin pada risiko rendah dan 3 poin pada risiko menengah. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu evaluasi resiko. Tujuan dari evaluasi resiko adalah untuk mengetahui resiko-resiko apa saja yang dapat ditoleransi oleh perusahaan. Evaluasi resiko digambarkan dengan menghubungkan kecenderungan dan dampak dalam sebuah matriks yaitu risk map. Risk map tersebut akan diketahui resiko apa saja yang masih membutuhkan tindakan untuk mengatasinya. Di sini merupakan risk map dari PT Kimia Farma. Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 3 resiko berada dalam kategori menengah. Kategori tersebut masih termasuk dalam jenis resiko yang tidak dapat diterima oleh perusahaan, sehingga diperlukan tindakan mitigasi untuk mengurangi dampak resiko yang terjadi. Tahap selanjutnya yaitu mitigasi resiko.
Mitigasi resiko dilakukan untuk mengurangi resiko yang dihasilkan dari proses penilaian resiko. Resiko yang akan dimitigasi merupakan hasil dari 3 resiko yang telah dipetakan sebelumnya, yaitu infrastruktur hardware dan selection atau performance of third-party supplier. Langkah mitigasi yang pertama yaitu pada bagian infrastruktur hardware. Ini memiliki resiko gangguan jaringan server dan gangguan koneksi jaringan intranet. Dari sisi manusia, mitigasi resikonya memberikan sebuah tanggung jawab kepada staf TI untuk fokus pada masalah terkait jaringan, kemudian meningkatkan kesadaran akan gangguan jaringan dan tanggap untuk segera melakukan pengaduan. Memberikan tanggung jawab kepada staf TI untuk fokus terhadap masalah terkait jaringan, terutama jaringan intranet. Kemudian pada bagian proses, mitigasinya berupa menyusun SOP terkait tentang penanganan masalah jaringan server, di mana jaringan server melibatkan server pusat pada head office dan pada penyedia layanan pihak ketiga. Kemudian memberikan tanggung jawab kepada staf TI untuk fokus terhadap masalah terkait jaringan, terutama jaringan intranet. Dari sisi teknologi, mitigasinya menyediakan sebuah aplikasi open ticket untuk pengaduan kepada head office, kemudian memberikan tanggung jawab kepada staf TI untuk fokus terhadap masalah terkait jaringan, terutama jaringan intranet. Selanjutnya, mitigasi pada selection atau performance of third-party supplier. Jadi di sini masalahnya technical support kurang optimal. Dari segi SDM, memberikan tugas kepada staf TI terkait dengan technical support, di mana staf TI bertugas untuk berkomunikasi dengan head office. Kemudian pada bagian proses, itu menyusun SOP tentang layanan secara teknis untuk hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Selanjutnya, SPV TI dengan manajer eksekutif melakukan evaluasi terkait kerjasama dengan pihak ketiga terkait dengan kinerja dan layanan yang diberikan dalam mendukung operasional perusahaan dan sebagai bahan evaluasi untuk pihak ketiga dalam meningkatkan kualitas. Kemudian dari sisi teknologi, menyediakan aplikasi helpdesk untuk ERP Portage yang terhubung langsung dengan vendor. Selanjutnya, yaitu rekomendasi. Berdasarkan beberapa masalah dan mitigasi yang dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi. Yang pertama, menyusun dokumen manajemen risiko yang mengacu berdasarkan ISO 31000-2008 untuk memenuhi standar manajemen risiko TI. Selanjutnya, menyusun dokumen mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko untuk memudahkan dalam pengolahan risiko dan untuk kontrol manajemen risiko TI. Yang ketiga, membentuk tim manajemen yang dikhususkan untuk mengelola manajemen risiko TI pada PT Kimia Farma. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap pengendalian risiko secara berkala, karena PT Kimia Farma bekerja sama dengan pihak ketiga dalam menangani beberapa risiko TI. Oleh sebab itu, diperlakukan evaluasi agar pihak ketiga turut serta dalam meningkatkan layanan kepada PT Kimia Farma. Yang terakhir yaitu mendokumentasikan definisi hasil dari tiap proses kegiatan dan setiap hasil dari proses manajemen risiko, serta membuat dokumentasi hasil dari pemantauan terhadap peningkatan manajemen risiko. Demikian penjelasan dari saya tentang pembahasan jurnal tentang risk assessment dengan judul Evaluasi Manajemen Risiko Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID-5 pada Studi kasus PT Kimia Farma Persero Tbk Plan Watudakon. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.